Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi tentang pengaplikasian limit. Materinya tentang teorema Apit. Saya Faizal sebagai moderator. Saya Muhammad Dijar Haikal sebagai pemateri 1. Saya Amira sebagai pemateri 2. Saya Andika Marajan sebagai pemateri 3. Saya Jolan Sinadafir sebagai pemateri 4. Saya Rana Taufik sebagai pemateri 5. Ya, cukup perkenalannya, kami akan langsung lanjut ke materinya. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi teorema Apit. Teorema Apit dalam bidang analisis matematika yaitu analisis real dan kalkulus. Merupakan teorema yang melibatkan limit pada suatu fungsi yang diapit oleh dua fungsi sehingga ketiga fungsi tersebut memiliki nilai limit yang sama. Jadi teorema Apit dikenal sebagai salah satu cara menemukan fungsi. Nah, biasanya diapit oleh dua fungsi untuk di antara titik limitnya. Misalnya fg dan h, fungsi yang memenuhi fx lebih kecil daripada gx dan lebih kecil dari hx untuk setiap x di dekat c. Nah, jika limit x menuju c, fx sama dengan limit x menuju h, x sama dengan l, maka dipastikan limit x menuju c, gx sama dengan l. Nah, sekarang perhatikan ilustrasi berikut. Limit x menuju c dari fungsi hx itu sama dengan l, dan juga limit x menuju c itu juga sama dengan l. Nah, di sekitar x menuju c itu berlaku ketersamaan ini. Fx kurang dari atau sama dengan gx kurang dari atau sama dengan hx. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal. Contoh soal yang pertama yaitu hitung lim x menuju 0 akar x dalam kurung 1 tambah sin kuadrat dalam kurung 1 per x. Di sini dimulai dari fakta bahwa minus 1 kurang dari sin 1 per x kurang dari 1. Nah, itu didapat dari kita mencari terlebih dahulu nih, di tengahnya itu kan 0. Jadi kita mencari yang mengapit 0, yaitu minus 1 dan juga 1. Nah, dari situ kita masukkan kuadratnya, karena di sini sinnya itu kan kuadrat. Jadi kita masukkan kuadratnya. Jadi minus 1 kuadrat, lalu sin kuadrat 1 per x dalam kurung, lalu kurang dari 1 kuadrat. Nah, karena di sini minus 1 kuadrat itu sama dengan 1. Nah, seharusnya kan ini tidak diperbolehkan karena kan di ruas kanannya itu 1. Jadi kita ubah menjadi 0. Nah, 0 sin kuadrat dalam kurung 1 per x kurang dari 1. Nah, setelah itu kita turunkan terlebih dahulu satunya. Jadi 0 ditambah 1 itu sama dengan 1. Lalu di sini turunkan 1 tambah sin kuadrat dalam kurung 1 per x, lalu 1 ditambah 1 menjadi 2. Lalu setelah itu kita masukkan akar dari x, karena 1 sama dengan akar x, jadi akar x kurang dari akar x dalam kurung 1 tambah sin kuadrat dalam kurung 1 per x kurang dari 2 akar x. Boleh deh. Oke, sudah. Nah, setelah itu kita substitusikan karena x menuju 0, jadi limit x menuju 0 akar x sama dengan 0. Lalu juga yang di ruas kanannya limit x menuju 0 2 akar x itu sama dengan 0. Nah, karena di ruas kanan dan juga kirinya juga 0, maka dipastikan bahwa limit x menuju 0 akar x dalam kurung 1 tambah sin kuadrat dalam kurung 1 per x itu sama dengan 0. Sekian untuk contoh soal selanjutnya akan dijelaskan oleh Yola. Baiklah, saya akan menjelaskan contoh soal kedua. Di sini ada soalnya limit x menuju 0 x kuadrat cos 1 per x. Untuk penyelesaiannya, untuk x tidak sama dengan 0 berlaku minus 1 lebih kecil dari cos 1 per x lebih kecil dari 1. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kenapa ini minus 1 dan 1? Karena ini
0. Oleh karena itu, untuk x tidak sama dengan 0 berlaku minus x kuadrat lebih kecil dari x kuadrat cos 1 per x lebih kecil dari x kuadrat. Selanjutnya, karena limit x menuju 0 di mana x kuadrat adalah limit x menuju 0, x kuadrat adalah 0, maka berdasarkan teorema Apit diperoleh limit x menuju 0, x kuadrat cos 1 per x adalah 0. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, harap dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.